Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Saya akan menunjukkan cara membuat sertifikat PDF yang sudah terpisah-pisah di filenya. Karena sekarang lagi banyak webinar, mungkin untuk membuat sertifikat yang cepat itu akan terasa sangat sulit ya. Kalau mengcopy satu-satu, kita akan buatkan tutorial yang simple dengan menggunakan LibreOffice agar proses pembuatan sertifikat bisa dilakukan dengan cepat. Pertama-tama, kita memerlukan sebuah file background sertifikat. Di sini ada file background sertifikat. Nah, biasanya ini ada template. Ini template bisa hanya gambar saja, background saja. Kemudian tulisan-tulisannya bisa kita buat di ketikannya, atau template yang sudah ada tulisannya seperti ini. Nanti kita akan cocokkan atau sesuaikan posisi-posisinya. Misalkan ini sebagai apa, kan ada sebagai panitia, sebagai peserta, sebagai narasumber dan sebagainya. Nama juga nanti kita cocokkan posisinya sehingga pas di sini ya. Nah, kemudian juga sebelum kita memprint sertifikat itu kita harus punya tanda tangan dalam bentuk PNG ya, PNG atau JPG yang bisa ditempel di sini. Nah, ini karena legalitas, jadi harus izin dulu kepada yang bersangkutan yang akan memberikan tanda tangan dengan prosedur-prosedur yang mungkin berbeda-beda di tiap tempat. Kemudian juga kita juga memerlukan nomor sertifikat. Buat apa nomor sertifikat ini? Bisa berguna kalau untuk cross check ya. Karena sekarang sertifikat ini gampang dibuat, siapapun bisa membuat kalau punya template. Tapi kalau ada nomor sertifikat yang resmi dikeluarkan oleh institusi, maka kita bisa cek bahwa nomor ini adalah milik si ini, nomor ini milik si ini. Kalau dia membuat nomor sendiri, ternyata di institusi tidak mengeluarkan nomor tersebut, maka bisa di cross check bahwa nomor ini bukan punya siapa-siapa, artinya ini adalah sertifikat palsu. Jadi penomoran hanya untuk mengecek apakah sertifikat ini sertifikat asli yang dikeluarkan oleh institusi yang bersangkutan atau bukan. Baik, kita punya background sertifikat. Kita siapkan satu file. Kalau menggunakan LibreOffice, yang digunakan adalah file writer ya, file writer. Kita buka. Nah, ini adalah template sertifikat kosong yang belum ada backgroundnya. Nah, ini misalkan ini nomor sertifikat di sini, kemudian narasumber pelatihan ada di sini. Untuk memasukkan background sertifikat kita gunakan format, page style, kemudian kita gunakan bitmap ya, bitmap. Kemudian kita cari gambar yang kita inginkan, yang kita gunakan sebagai background. Tadi adalah gambar background sertifikat tadi ya, background sertifikat. Oke. Nah, pada saat ini kita sudah mempunyai gambar background sertifikat. Kalau kita apply ya, kita lihat di sini sudah ada masuk ke dalam file template tadi. Nah, coba kita lihat lagi ya, page style. Nah, kadang-kadang di file writernya itu di set kabur ya, seperti di Word, Microsoft Word juga ada kabur ya. Nah, untuk tidak kabur kita gunakan seperti ini. Kalau seperti ini dia kabur, tapi kalau dia no transparansi dia tidak kabur. Oke. Nah, sekarang kita teruskan dengan menambahkan data-data dari peserta training atau peserta pelatihan. Katakanlah kita punya data-data seperti ini. Nah, saya tunjukkan sedikit. Ini adalah peserta pelatihan, ada nama, gelar depan, gelar belakang, kemudian ada nomor urut sertifikatnya yang resmi dikeluarkan oleh institusi, kemudian ini lama waktu pelatihan, ada yang ikut 5 jam, ada yang ikut 3 jam, dan seterusnya. Katakanlah kita punya data seperti ini, kita gunakan di LibreOffice Calc ya, jadi formatnya ODS, bukan XLSX ya. Nah, bagaimana memasukkan data-data itu menjadi mail merge di sertifikat? Pertama kita harus buat mail merge-nya dulu. Kita tentukan ODS atau file spreadsheet yang kita gunakan sebagai sumber data. Kita browse, kita dapat di sini ya. Kita dapat ini file tadi yang berisi data-data sertifikat tadi. Open, worksheet-nya adalah clean define ya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal masukkan kolom-kolom yang kita perlukan ke dalam posisi-posisi yang diperlukan di sini. Nah, caranya bagaimana? Kita view data source. Nah,
dia akan menampilkan spreadsheet yang tadi kita definisikan di datanya. Ini bisa didapat dari absen peserta yang digunakan di Google Form, kita import dan seterusnya ya. Yang pertama nomor surat, pertama nomor urut, yang kedua nomor yang belakang ya. Kita seret judul kolomnya ke sini, nomor urut, kemudian nomor surat. Kita seret. Kemudian apalagi yang diperlukan? Nama. Nama, kita seret judul kolom namanya. Nama misalkan ya. Nama. Oh ya, kita perlu gelar depan dan gelar belakang. Gelar depan, gelar belakang kita seret ke sini. Nah, ini formatnya bisa kita format sesuai dengan jenis huruf apa ya. Kalau di sini saya gunakan teks apa ini. Oke, sekarang nomor urut sudah, nama sudah, apa lagi? Sebagai apa? Sebagai di sini ada peserta, ada panitia, ada narasumber. Sebagai kita taruh di sini. Nah, posisinya harus dipas-pasin kalau misalkan dia sudah ada tulisan sebelumnya. Tapi kalau belum ada sebelumnya sangat bebas kita mengepas-pasnya. Nah, tinggal seandainya sudah ada tanda tangan, ini template-nya sudah kita beri tanda tangan. Sekali lagi, tanda tangan ini memerlukan prosedur ya, prosedur perizinan. Dan nomor surat juga meminta nomor surat, nomor urut, sertifikat itu memerlukan prosedur perizinan. Jadi tidak asal sembarang tempel tanda tangan ya. Jadi legal ya, legal. Walaupun punya filenya, kalau punya JPG-nya tetap harus sesuai prosedur. Itu etikanya seperti itu. Oke, kita sudah punya nomor urut, nama, sebagai. Oh ya, waktu pelatihan. Nah, ada yang datangnya hanya 3 jam, ada yang datangnya hanya 5 jam, absennya pagi saja atau absennya siang saja atau absennya pagi dan siang. Kita taruhkan di sini, kita letakkan di sini. Nah, waktu. Kalau yang panitia mungkin tidak ada waktunya ya. Ini sebagai panitia tidak ada waktu. Oke, kita selesai. Dan sertifikat kita siap di print ya. Siap kita print. Saya matikan dulu. Sertifikat siap kita print. Oke. Caranya klik icon print ini. Klik icon print ini. Kemudian ada your document content address database field. Do you want to print from letter? Yes. Nah, mengeprintnya kita akan print sebagai file. Outputnya adalah file. Format filenya adalah PDF ya. Nah, apakah file-file sertifikat itu akan disimpan dalam satu dokumen? Tidak, kita akan membuat satu nama, satu dokumen PDF. Nah, save as individual document. Apa nama yang akan dijadikan nama file? Kita pilih adalah nama saja, kita jadikan nama file. Formatnya adalah format PDF. Nah, kemudian di mana lokasi penyimpanan? Saya akan menyimpan pada dokumen terus sertifikat jadi. Oh, ini sudah ada isinya ya. Sudah isinya. Ini akan saya simpan di sini. Ini saya kosongkan dulu ya. Saya hapus. Nah, ini adalah folder kosong tempat menyimpan hasil print sertifikat. Oke, kalau sudah oke, kita klik OK. Ini lupa. Ini record dari berapa sampai berapa, bisa all, atau kita lihat sampai ke record berapa pesertanya. Record ke 41. Jadi print dari 1 sampai ke 41. Atau kalau all juga bisa. Oke, sudah siap. Kita akan print ke folder yang ini. Oke. Nah, ini folder ini akan mencetak dokumen-dokumen sertifikat yang sudah kita setting tadi ya. Nah, ini kita lihat 1, 2, 1 per 1 sampai 41 dia cetak dengan file dalam file-file yang terpisah. Kalau kita buka salah satu contohnya, ya, ini adalah file sertifikat dengan nomor 17 di sini, kemudian nama diberikan kepada sebagai peserta, lama waktu pelatihan 3 jam. Satu contoh. Satu lagi nama yang lain. Ini adalah file sertifikat dengan nomor 16 dengan nama ini,
sebagai peserta dengan waktu pelatihan 5 jam. Ini absen pagi dan absen siang. Contoh satu lagi, nah, nomornya juga berbeda. Peserta dengan waktu pelatihan 5 jam, absen pagi dan absen siang, 3 jam pagi 2 jam siang. Ya, jadi kita sudah memprint sertifikat. Baik, demikian tutorial untuk membuat sertifikat secara cepat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.